Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelumnya, sebelum memulai pelajaran, saya presensi terlebih dahulu. Apakah tidak ada yang masuk hari ini? Oke, kalau nihil semua. Sebelum ke pembelajaran, jangan lupa selalu tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kompetensi dasar di sini tentang persebaran flora dan fauna. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk menganalisis persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Yang kedua, untuk menganalisis daerah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya tanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah pernah belajar tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Oke, jadi sebelumnya saya tanya, pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Pastinya kalian sudah semua. Jadi di situ kalian sudah bisa tahu flora dan fauna. Atau juga kalian bisa mengamati berbagai binatang yang ada di sekitar Anda. Coba sebutkan satu persatu binatang apa saja yang pernah Anda lihat. Oke, misalnya apa? Ada burung merak, ada gajah, ada zebra, dan lain-lain. Berbagai jenis flora dan fauna tersebar di seluruh belahan bumi dengan bentuk dan ciri yang berbeda-beda. Mulai dari daerah lintang rendah, yaitu daerah tropis, hingga daerah lintang tinggi, yaitu daerah kutub. Jika Anda perhatikan, tentu jenis flora maupun fauna yang ada di daerah tropis berbeda dengan yang ada di daerah kutub. Mengapa bisa demikian? Ada yang tahu? Jadi, jangankan di belahan dunia saja. Di wilayah Indonesia, keadaan flora dan fauna juga berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain. Aneka ragam flora dan fauna tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari flora dan fauna yang berasal dari benua Asia, Australia, maupun flora fauna khas Indonesia. Flora fauna khas Indonesia ini jarang atau bahkan tidak ditemui di tempat lain. Tentunya akan menjadi daya tarik bagi orang-orang mancanegara untuk menyaksikan atau bahkan memiliki flora fauna asli Indonesia tersebut. Oke, dari peta flora dan fauna ini, di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa tahu menjelaskan ini daerah apa, dan ini daerah apa. Oke, jadi ini adalah daerah bagian barat, kalau ini daerah bagian tengah, kalau ini daerah bagian timur. Jadi ini biasanya disebut dengan fauna peralihan. Kalau ini biasanya disebut dengan tipe asiatis. Kalau ini biasanya disebut dengan fauna australis. Jadi dibagi ini garis Wallace ya. Kalau ini garis Weber. Ya, kalian sudah tahu. Sebelum ke sini, kalian tahu nggak apa sih yang kalian tahu itu tentang flora dan fauna? Oke, jadi sebelumnya Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya.
menempati wilayah lingkaran api, tanah vulkanik yang mengandung mineral dan zat hara yang tinggi membuat tanaman-tanaman di negeri ini dapat tumbuh dengan subur. Tersedianya makanan yang melimpah dari tumbuh-tumbuhan turut melestarikan satwa-satwa liar di dalam ekosistem. Karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Jadi, apa sih flora dan fauna itu? Oke, Arinda menjawab. Ya, jadi flora itu pastinya identik dengan tumbuhan. Kalau fauna itu identik dengan hewan. Flora itu seluruh jenis tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu. Sementara fauna merupakan seluruh hewan-hewan yang menempati wilayah tertentu. Bukan berita baru kalau Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Jadi, persebaran flora dan fauna di Indonesia, flora dibagi juga menjadi 3, dari bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya, kita dapat membagi Indonesia menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Kalau ini garis Wallace, kalau ini garis Weber. Ya, jadi garis Wallace itu memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur. Kawasan flora di sini yang ada di Indonesia dibedakan pembagiannya pada paparan Sunda, paparan Sahul, dan daerah peralihan. Flora pada wilayah paparan Sunda, wilayah ini meliputi flora-flora yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya, yang terdiri atas 3 jenis flora, yaitu flora yang ada di pantai barat Pulau Sumatera, yang terdiri atas berbagai macam tumbuhan, seperti rotan, kemuning, hutan rawa air tawar, meranti, berbagai jenis tumbuhan rawa gambut. Yang kedua, flora yang ada di pantai timur Pulau Sumatera. Yang ketiga, flora jenis endemik, misalnya bunga Rafflesia arnoldi. Jadi, paparan Sunda itu di daerah sini. Jika ada pertanyaan, Rafflesia arnoldi itu di mana sih? Ya berarti dia termasuk flora bagian barat, ya. Yang kedua, flora pada wilayah paparan Sahul. Wilayah ini meliputi flora-flora yang ada di Papua, yang terdiri atas hutan hujan tropik, pohon nipah, mangrove, pohon rasamala, eukaliptus dan sagu, dan pohon matoa. Jadi yang ada di sini. Yang ketiga, flora pada wilayah peralihan flora. Pada wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Jadi yang ada di bagian tengah atau disebut flora peralihan. Flora di Sulawesi merupakan percampuran antara flora-flora di daerah paparan Sahul dan paparan Sunda. Jenis flora yang menonjol adalah kayu eboni dan kayu besi yang terdapat di Sulawesi, dan kayu cendana yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di Sulawesi ini lebih terkenal dengan kayu eboni atau kayu besi, sama kayu cendana. Selanjutnya, jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia. Jenis-jenis fauna di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah utama yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk memisahkan apa? Oke, memisahkan kelompok hewan yang bercorak Asia dan kelompok hewan peralihan. Sementara garis Weber memisahkan kelompok hewan bercorak Australia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu sama bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat contohnya apa saja? Ada yang tahu? Oke.
bagian barat itu meliputi apa saja? Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri utamanya apa sih yang ada di wilayah barat itu? Jadi cenderung dipengaruhi oleh corak Asia atau Asiatis. Jenis-jenis fauna yang tersebar di wilayah ini meliputi mamalia seperti harimau, gajah, badak bercula satu, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, dan banyak lagi contohnya. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah. Jadi yang ada di Kepulauan Weles di sini, wilayah Indonesia Tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna yang terdapat di wilayah ini bercorak peralihan. Contohnya anoa, dugong, tarsius, sapi, kuda, babi, rusa, kuskus, monyet, sebang. Jadi yang ada di sini. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur. Di wilayah ini meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di kawasan Indonesia Timur, jenis-jenis faunanya dipengaruhi oleh corak Australis, meliputi kanguru, wallaby, nokdia atau landa irian, dan sebagainya. Jadi siapa dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, siapa yang bisa menyebutkan lagi flora dan fauna yang ada di Indonesia? Oke, jadi intinya kalau di bagian barat ini seperti yang sering kita temui, seperti banteng, rusa, kerbau gitu ya. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang masih kurang paham, silakan tanya ke saya. Oke, jika kalau sudah tidak ada, jadi kesimpulan hari ini, persebaran flora dan fauna itu dibagi menjadi 3, ada di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Kalau di bagian barat, itu biasa disebut dengan tipe Asiatis. Kalau di bagian tengah, itu biasa disebut dengan peralihan. Kalau bagian timur, disebut dengan tipe Australis. Selanjutnya, kalian membuat rangkuman untuk pembelajaran persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ini. Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Setelah itu saya memberi tugas untuk membuat peta persebaran flora dan fauna. Nanti kalian analisis per bagian-bagiannya. Jadi per bagian barat, per bagian tengah, dan per bagian timur. Contoh flora, misal contoh flora yang ada di bagian barat itu apa saja, contoh flora yang bagian timur itu apa saja, dan selanjutnya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Saya tunggu. Itu saja. Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Jangan patah semangat buat belajar, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.